Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nevalia Kinanda Puspitasari, NIM 1901060106 dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi 3A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja Keperawatan Anestesiologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oke, saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu identifikasi hazard di lingkungan kerja. Jadi, menurut OSHA, unsur penting dalam setiap program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang efektif adalah melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang proaktif dan berkelanjutan. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan salah satu tahap perencanaan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut SMK3 yang diwajibkan dalam standar ISO 45001-2018 maupun standar PP nomor 50 tahun 2012 terkait SMK3. Identifikasi bahaya itu sendiri adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Oke, next. Oke, jadi sesuai ISO 45001-2018 ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Di antaranya adalah 1. Aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja. 2. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Dan ketiga, perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. 4. Bahaya dari luar lingkungan tempat kerja. 5. Bahaya yang timbul di tempat kerja. 6. Infrastruktur, peralatan, dan material baik yang disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. 7. Perubahan pada organisasi, aktivitas, atau material yang digunakan. 8. Perubahan pada sistem manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan berdampak terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. 9. Kewajiban perundang-undangan terkait penilaian risiko dan tindakan pengendalian. 10. Desain tempat kerja, proses, instalasi mesin atau peralatan, prosedur operasi, dan organisasi kerja. Oke, next selanjutnya akan kita bahas langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. Yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Kumpulkan, atur, dan tinjau segala informasi tentang bahaya di tempat kerja untuk menentukan potensi bahaya yang mungkin ada atau kemungkinan pekerja terpapar atau berpotensi terpapar bahaya tersebut. Informasi terkait bahaya yang tersedia di tempat kerja biasanya meliputi 1. Panduan manual pengoperasian mesin dan peralatan. 2. MSDS yang disediakan oleh produsen bahan kimia.
3. Laporan inspeksi langsung di lapangan dan laporan inspeksi dari lembaga pemerintah atau tim audit. 4. Catatan kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebelumnya serta laporan investigasi kecelakaan kerja. 5. Catatan dan laporan kompensasi pekerja yang mengalami kecelakaan atau terkena penyakit akibat kerja. 6. Pola kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang sering terjadi. 7. Hasil pemantauan terkait paparan, penilaian kebersihan industri, dan rekam medis pekerja. 8. Program K3 yang ada mencakup lockout atau take out, ruang terbatas, proses manajemen, keselamatan, alat pelindung diri atau APD, dan lain-lain. 9. Saran dan masukan dari pekerja termasuk survei atau notulen pada pertemuan Komite K3. 10. Hasil analisis Job Hazard Analysis atau JHA, juga dikenal sebagai Job Safety Analysis atau JSA. Oke, selanjutnya lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi, kemungkinan besar bahaya akan timbul seiring dengan adanya perubahan area atau proses kerja, mesin atau peralatan tidak memadai, pengabaian tindakan pemeliharaan atau perbaikan, atau tata geraha yang tidak terlaksana dengan baik. Meluangkan waktu untuk memeriksa area kerja secara langsung dan berkala dapat membantu mengidentifikasi adanya bahaya baru atau bahaya yang timbul berulang kali, untuk segera dilakukan pengendalian sebelum terjadi kecelakaan. Yang biasanya dilakukan yaitu 1. Lakukan inspeksi rutin terhadap semua operasi kerja, peralatan, area kerja, dan segala fasilitas yang terdapat di area kerja. 2. Libatkan pekerja untuk ikut berpartisipasi dalam inspeksi dan lakukan diskusi dengan para pekerja tentang bahaya apa saja yang dapat ditemukan di tempat kerja atau yang dapat dilaporkan. Yang ketiga ada dokumentasikan setiap inspeksi yang dilakukan untuk mempermudah verifikasi bahaya yang sudah dikendalikan atau diperbaiki. Hasil dokumentasi tersebut dapat berupa form, foto, atau video pada area kerja yang terdapat potensi bahaya. 4. Inspeksi yang dilakukan mencakup semua bidang dan kegiatan seperti penyimpanan dan pergudangan, pemeriksaan fasilitas dan peralatan, dan kegiatan kontraktor, subkontraktor, dan pekerja sementara di tempat kerja. 5. Periksa alat-alat berat atau transportasi yang digunakan secara rutin. 6. Gunakan formulir inspeksi potensi bahaya yang telah disediakan. Inspeksi biasanya mencakup potensi bahaya yang sering terjadi di area kerja. Di antaranya ada tata geraha secara umum, terpleset, tersandung dan jatuh, bahaya listrik, bahaya dari peralatan, kebakaran dan ledakan, bahaya dari proses atau praktik kerja, kekerasan di tempat kerja, ergonomi, dan prosedur tanggap darurat yang tidak memadai atau bahkan tidak tersedia. Yang terakhir ada sebelum mengubah operasi, lokasi kerja atau alur kerja, membuat perubahan besar pada organisasi atau memperkenalkan peralatan, material, atau proses kerja yang baru. Sebaiknya didiskusikan dengan pekerja dan lakukan evaluasi perubahan yang direncanakan dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko terkait. Yang ketiga ada lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seseorang kontak dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan bagi tubuh ketika terjadi paparan yang berlebihan. Bahaya kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh paparan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya kesehatan tersebut mencakup faktor kimia, contohnya pelarut, perekat, cat, debu beracun, dan lain-lain. Adapun faktor fisik yaitu ada kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, dan lain-lain.
Dari bahaya biologis ada penyakit menular, dan dari faktor ergonomi ada tugas monoton atau berulang, postur canggung, angka berat, dan lain-lain. Meninjau rekam medis pekerja dapat membantu dalam mengidentifikasi bahaya kesehatan yang terkait dengan paparan di tempat kerja, yaitu dengan antara lain 1. Identifikasi bahaya kimia. Lakukan peninjauan pada MSDS dan label produk untuk mengidentifikasi bahaya bahan kimia yang digunakan di tempat kerja. 2. Identifikasi seluruh aktivitas yang dapat mengakibatkan luka pada kulit akibat paparan bahaya kimia atau bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh melalui penyerapan pada kulit. 3. Identifikasi bahaya fisik, yaitu dengan mengidentifikasi paparan kebisingan yang berlebihan. Kebisingan yang berlebihan itu di atas 85 dB, suhu ekstrim dalam atau luar ruangan, atau sumber radiasi. Sumber radiasi itu bisa bahan radioaktif, sinar X, atau radiasi frekuensi radio. Dan keempat ada identifikasi bahaya biologis. Jadi dalam identifikasi biologis ini pekerja harus memperhatikan apakah pekerja berpotensi terkena sumber-sumber penyakit menular, jamur, bersumber dari hewan yang mampu menimbulkan reaksi alergi atau asma akibat kerja. Kelima ada identifikasi bahaya ergonomi. Memeriksa seluruh tahapan aktivitas kerja yang membutuhkan pengangkatan berat atau pengangkatan manual, gerakan berulang, atau tugas yang berpotensi menimbulkan getaran yang signifikan. Dan keenam ada lakukan penilaian paparan serta kuantitatif bila memungkinkan. Gunakan pemantauan dan pengukuran paparan secara langsung menggunakan alat khusus. Dan yang terakhir ada lakukan peninjauan rekam medis untuk mengidentifikasi kasus cedera pada muskuloskeletal, iritasi kulit atau dermatitis, gangguan pendengaran akibat bising, atau penyakit paru-paru yang terkait dengan paparan di tempat kerja. Oke, next kita lanjut yang keempat. Lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Jadi insiden di tempat kerja termasuk kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, near misses, dan laporan tentang bahaya lainnya. Memberikan indikasi yang jelas tentang di mana bahaya itu berada. Dengan menyelidiki insiden dan membuat laporan secara menyeluruh, itu akan memudahkan mengidentifikasi bahaya yang kemungkinan besar akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di masa yang akan mendatang. Tujuan identifikasi itu sendiri adalah untuk menemukan akar penyebab identifikasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di antara lain yaitu ada 1. Kembangkan rencana dan prosedur yang jelas untuk melakukan investigasi insiden sehingga penyelidikan dapat dimulai dengan segera ketika terjadi insiden. Rencana tersebut harus mencakup hal-hal seperti siapa yang akan terlibat, bagaimana alur komunikasinya, bahan peralatan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana dengan formulir dan template pada investigasinya. Yang kedua ada latih tim investigasi tentang teknik investigasi insiden, pemahaman yang menekankan objektivitas dan keterbukaan pikiran selama proses penyelidikan. Ketiga, lakukan investigasi bersama dengan tim yang kompeten mencakup perwakilan dari manajemen dan pekerja. Yang keempat ada lakukan investigasi pada setiap near misses atau kejadian hampir celaka yang terjadi. Kelima ada identifikasi dan analisis akar penyebab untuk mengetahui kelemahan program K3 yang menjadi dasar kemungkinan terjadinya insiden. 6. Komunikasikan hasil investigasi kepada manajer, supervisor, dan bekerja untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dan terakhir ada
investigasi insiden yang efektif tidak berhenti pada identifikasi satu faktor pemicu insiden saja. Tim investigasi biasanya akan mengajukan pertanyaan kenapa dan apa yang menjadi penyebab insiden tersebut. Oke, yang kelima, lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Keadaan darurat dapat menghadirkan bahaya yang bisa menimbulkan risiko serius bagi pekerja. Aktivitas non-rutin seperti inspeksi, pemeliharaan, atau perbaikan juga dapat menghadirkan potensi bahaya. Rencana dan prosedur perlu dikembangkan untuk memproses secara tepat dan aman terhadap bahaya yang dapat diduga terkait dengan keadaan darurat dan aktivitas non-rutin. Jadi di antara yang dapat dilakukan yaitu 1. Identifikasi kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari setiap tahapan aktivitas ketika keadaan darurat dan aktivitas non-rutin dengan mempertimbangkan jenis material dan peralatan yang digunakan serta lokasi kerjanya. Potensi bahaya biasanya timbul ketika kebakaran dan ledakan, penggunaan bahan kimia berbahaya, tumpahan bahan kimia berbahaya, start atau menghidupkan mesin setelah shutdown atau mematikan mesin yang direncanakan atau tidak direncanakan, aktivitas-aktivitas non-rutin seperti jarang melakukan aktivitas pemeliharaan, wabah penyakit, keadaan darurat akibat cuaca atau bencana alam, darurat medis, dan kekerasan di tempat kerja. Dan terakhir ada kelompokan sifat bahaya yang teridentifikasi. Tentukan langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Jadi langkah-langkah di step terakhir ini itu berisi menilai dan memahami bahaya yang teridentifikasi dan jenis-jenis kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan akibat bahaya tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan tindakan pengendalian sementara dan menentukan prioritas bahaya mana saja yang butuh tindakan pengendalian permanen. Langkah-langkah yang bisa dilakukan di antara lain 1. Evaluasi setiap bahaya dengan mempertimbangkan tingkat keparahan. Perhatikan apa saja dampak dari paparan bahaya dan jumlah pekerja yang mungkin terpapar. 2. Gunakan tindakan pengendalian sementara untuk melindungi pekerja sampai program pencegahan dan pengendalian bahaya secara permanen dapat diimplementasikan. Oke, next yang ketiga. Identifikasi bahaya yang dapat dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan di tempat kerja meliputi 1. Aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja. 2. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. 3. Budaya manusia, kemampuan manusia, dan faktor lainnya. 4. Berada dari luar lingkungan tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang berada di tempat kerja. Yang kelima ada infrastruktur, perlengkapan, dan bahan material di tempat kerja baik yang disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. 6. Perubahan atau usulan perubahan yang berkaitan dengan aktivitas maupun bahan atau material yang digunakan. 7. Perubahan sistem manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. 8. Penerapan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. Dan 9. LATS, desain tempat kerja, proses, instalasi mesin atau peralatan, prosedur operasi, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap kemampuan manusia. Oke, next selanjutnya ada identifikasi bahaya yang dilaksanakan memperhatikan faktor-faktor bahaya berikut ini. Yaitu yang pertama ada biologi.
Dalam faktor biologi ini meliputi jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, dan binatang. Ada juga faktor kimia. Dari faktor kimia ini meliputi bahan, material, atau gas atau uap, atau debu, atau cairan beracun, berbahaya, mudah meledak, korosif, iritan, bertekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, penyebab kanker, bahaya pernafasan, dan membahayakan lingkungan. Oke, yang tiga ada fisik atau mekanik. Dalam faktor fisik atau mekanik ini meliputi infrastruktur, mesin atau alat atau perlengkapan atau kendaraan atau alat berat. Terus ada ketinggian, tekanan, suhu, ruang terbatas atau terkurung, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran, dan ventilasi. Oke, dari faktor biomekanik. Dari faktor biomekanik ini meliputi postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang, serta ergonomi tempat kerja atau mesin atau alat. Oke, yang terakhir ada psikis, sosial, dan dampak lingkungan. Oke, dari faktor psikis dan atau sosial itu meliputi berlebihnya beban kerja, komunikasi, pengendalian manajemen lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan, dan intimidasi. Tak luput juga dari dampak sosial. Dari faktor dampak sosial itu meliputi air, tanah, udara, ambien, sumber daya energi, sumber daya alam, flora, dan fauna. Oke, kita next ke materi yang kedua, yaitu ada safety signs atau rambu-rambu bahaya. Oke, dari pengertian terlebih dahulu, jadi safety sign adalah sebuah benda visual berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi mungkin teman-teman semua itu dapat melihat safety sign itu mungkin misalnya ada di pabrik, di rumah sakit. Jadi seluruh tempat kerja itu pasti ada safety sign-nya. Oke, next selanjutnya ada jenis-jenis rambu bahaya atau safety signs. 1. Rambu dengan simbol. Yang kedua ada rambu dengan simbol dan tulisan. Yang ketiga ada rambu berupa pesan dalam bentuk tulisan. Oke. Penggunaan warna. Jadi safety sign ini itu menggunakan warna, bentuk seperti itu, nanti dijelaskan next slide selanjutnya. Oke, jadi pertama adalah warna biru. Jadi warna biru ini melambangkan perintah untuk melakukan sesuatu atau misalnya kewajiban memakai alat pelindung diri dalam rangka K3. Next selanjutnya adalah warna merah. Jadi warna merah ini berarti atau menunjukkan larangan melakukan sesuatu, misalnya tanda stop dan sebagainya. Tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran baik berupa petunjuk, perintah, peringatan maupun larangan, tetap dipakai warna merah. Oke, ini selanjutnya ada warna kuning. Warna kuning ini berarti peringatan untuk berhati-hati dan waspada terhadap resiko bahaya. Dan yang terakhir ada warna hijau. Warna hijau ini berarti keadaan aman. Misalnya
untuk petunjuk arah atau jalan, pintu darurat, P2K, daerah bebas rokok, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah arti simbol dan warnanya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya, warna keselamatan yang saya sudah jelaskan tadi. Bentuk geometri juga mencakup ada lingkaran, segitiga, kotak, dan setiap bentuk geometri ini memiliki maksud maksud yang berbeda-beda. Contohnya lingkaran itu tanda perintah, segitiga tanda waspada, kotak atau bujur sangkar ini maksudnya adalah tanda informasi, dan lain lagi mungkin ya. Teman-teman bisa melihat sendiri seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Oke, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Adapun prinsip dasar dari sistem safety scenes. Yang pertama itu adalah tujuan dari safety scenes adalah untuk menarik perhatian secara cepat dan tidak menimbulkan kebingungan atau ambigu sehingga dapat jelas dalam memberikan informasi. Yang kedua ada sistem safety scene hanya digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi hanya untuk keselamatan, semisal bukan untuk penanda ini kantin gitu, itu beda lagi ya. Terus ada lagi yang ketiga, safety scene tidak boleh digunakan sebagai pengganti untuk perlindungan. Dan terakhir ada sistem safety scene dapat efektif jika dapat berdiri sendiri dan dimengerti oleh semua pekerja.